Oke guys, hari ini kami dan tim lagi berjalan-jalan di salah satu kota Banyumas, di mana nanti kita akan mengulik seperti apa keadaan kota Banyumas dan apa yang ada di pendopo Banyumas. Kota Banyumas, ya, ini adalah kota Banyumas guys. Bukan hanya kota yang cantik, tapi kota Banyumas penuh dengan sejarah guys. Jadi, nanti kita akan mengulik seperti apa sejarah dari kota Banyumas. Banyumas adalah salah satu kota di mana dikelilingi oleh kota-kota ngapa guys. Salah satunya adalah Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dan Banyumas adalah salah satu kota yang terletak di tengah-tengah dari kota-kota tersebut. Di belakang pendopo Banyumas terletak salah satu sumur yang kecil. Tapi sumur tersebut banyak ceritanya guys, dan juga ada sejarahnya. Oke, hari ini kita lagi jalan-jalan di Banyumas, di mana di sini kita mau ke Sendang Mas, sumur pertama di Banyumas yang kecil, yang asal muasal dari nama Banyumas dari sumur tersebut. Nanti kita akan masuk ke sumur tersebut, kita mau ngambil airnya, jadi seperti apa rasanya. Jadi saya juga pengen minum, kita cari berkahnya di sini ya. Jadi ini adalah tempat di mana asal muasal dari kota Banyumas. Jadi menurut sejarah dulu, setelah ditancapkan tongkat, terus keluar air, cuma airnya itu kuning seperti emas, jadi dinamakan Banyumas. Banyu itu artinya air, dan emas itu warnanya seperti emas. Cuma sekarang kita nggak tahu seperti apa airnya, nanti kita akan masuk ke dalam. Oke, jadi ikutin terus video saya, jangan di skip ya sampai selesai. Oke, terima kasih. Ini adalah sumur Sendang Mas, di mana nama kota Banyumas berawal dari sini. Oke guys, jadi ini adalah Sendang Mas, di mana asal muasal nama Banyumas berawal. Jadi awal nama dari Banyumas itu adalah sini guys. Ini adalah sumbernya. Jadi sumbernya kecil seperti ini. Jadi tapi dalamnya ada airnya guys. Menurut cerita sejarah, nggak sembarangan semua orang bisa dapat air dari sumber ini. Dan kali ini saya akan mencoba mengambil air dari sumur tersebut. Semoga dapat ya guys. Oke guys, hari ini kita lagi di pusernya kota Banyumas. Jadi ini adalah asal muasal dari nama kota Banyumas, di mana ini adalah sumur yang ada airnya, cuma sumurnya kecil. Jadi tapi airnya jernih. Jadi kenapa dinamain Banyumas ya ini adalah pusarnya Banyumas, jadi Sendang Mas. Jadi menurut cerita dulu katanya pertama ditancapin tongkat itu airnya kuning seperti emas, jadi dinamain Banyu Mas. Banyunya seperti emas. Banyu adalah air, menurut bahasa Jawa itu banyu, kalau bahasa Indonesia itu air. Dan ini adalah wujud dari air Sendang Mas. Oke guys, akan saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah guys, ternyata saya masih diberi keberuntungan dapat air dari sumur Sendang Mas tersebut. Ternyata guys, air yang saya dapatkan dari sumur Sendang Mas ini banyak, nggak cuma sedikit. Jadi alhamdulillah ya. Tepat di belakang bekas rumah tinggal Bupati Banyumas yang kini digunakan sebagai kantor Kecamatan Banyumas, terdapat sumur tua berdiameter 15 cm yang hingga kini masih dipertahankan. Sumur tua itu disebut Sendang Mas. Dalam bahasa Jawa, sendang berarti sumur, sedangkan mas adalah warna emas. Sumur ini menjadi saksi sejarah perpindahan pusat pemerintahan Banyumas pada masa kepemimpinan Bupati Banyumas ke-7
Raden Malik Ganda Kusuma atau biasa dikenal Yudanegara II. Sekitar tahun 1708, Yudanegara II hendak menyepi untuk bersemedi di sebuah hutan yang sangat sunyi, yang saat itu bernama Wanasepi, yang saat ini diperkirakan menjadi desa Binangun, Banyumas. Yang menarik di sini guys, jadi bukan hanya sejarahnya saja, jadi di sini juga ada tempat-tempat taman buat nongkrong anak-anak muda atau mungkin masyarakat sekitar. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ingin nongkrong di sini silakan, karena ini dibuka untuk umum. Jadi tamannya cantik. Pada saat itu, Yudanegara II bermaksud merenung untuk mendapat solusi dari kondisi Banyumas yang ia pimpin. Dikisahkan saat itu Banyumas sedang dalam kondisi yang kurang baik. Suatu ketika, pada Kamis Wage setelah asar, saat matahari condong ke barat, ia melihat sinar matahari menembus dedaunan di sebuah bukit. Fenomena alam itu membuat citra tanah yang terpancar sinar matahari menjadi terlihat keemasan. Yudanegara II seperti mendapat sebuah petunjuk dari fenomena tersebut. Ia kemudian berjalan ke sana. Di sana, ia mendapat sebuah tuk atau mata air yang keluar dari tanah dan menggenang. Tempat ditemukannya sumur itu kemudian disebut sebagai Geger Duren karena berada di lembah yang diapit oleh dua bukit. Adanya sumur itu seperti ilham dari Tuhan kepada Yudanegara II. Air itu kan sumber kehidupan. Seolah itu pertanda bahwa pusat pemerintahan akan lebih hidup jika dipindahkan ke sini. Akhirnya, Yudanegara II mengabarkan kepada jajaran di bawahnya untuk memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah yang ia sebut sebagai Geger Duren itu. Sumber air yang ia temukan itu dirawat dan digunakan rakyat keperluan sehari-hari. Pada mulanya, sumur itu lebar sekitar 1,5 meter. Ketika Belanda berkuasa, sumur itu ditutup, tapi kemudian mengeluarkan air lagi. Akhirnya, sumber air itu dirawat dengan lebar alaminya sekitar 15 cm hingga sekarang. Oke guys, itu adalah singkat cerita dari sejarah kota Banyumas yang berawal dari Sendang Mas, yaitu sumur kecil yang berada di belakang pendopo kota Banyumas. Semoga cerita sejarah ini bisa menginspirasi kita agar tetap mencintai sejarah yang ada di sekitar kita. Jangan lupa tonton terus video saya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menceritakan sejarah kota Banyumas kepada semua masyarakat Banyumas tentunya. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.